Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mendiskusikan topik tentang inovasi strategi dan pendekatan dalam pembelajaran. Saya di sini sebagai moderator, yakni Nurlina Ibrahim, sekaligus sebagai pemateri pertama, Saudara Adrian Ramli sebagai pemateri kedua, dan terakhir Saudara Bayu Permadi sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah strategi pembelajaran inovatif, di mana kita ketahui bersama bahwa strategi pembelajaran inovatif adalah pendekatan yang menggunakan metode kreatif dan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, strategi ini mencakup penggunaan teknologi terkini yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, tujuan utama dari strategi ini adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Apalagi kita sekarang berada di era digital, tentunya kita harus membuat strategi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini. Kemudian ada pun pendekatan pembelajaran inovatif. Nah, berbeda dengan strategi, pendekatan pembelajaran inovatif merupakan kerangka berpikir dan tindakan dalam proses pembelajaran yang menekankan fleksibilitas, kreativitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan peserta didik. Nah, pendekatan ini tidak hanya terpaku pada satu metode tertentu, tetapi bersifat adaptif dengan menggabungkan berbagai metode pembelajaran aktif. Kemudian ada pun strategi dan pendekatan inovatif. Di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa strategi dan pendekatan inovatif yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya itu kayak pembelajaran cooperative learning, pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan berkolaboratif dalam satu kelompok. Kemudian problem based learning. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis multimedia, yang di dalamnya memberikan pembelajaran peserta didik yang mencakup berbagai multimedia di dalamnya seperti video, gambar, teks, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran heuristik, pembelajaran berbasis penemuan, pembelajaran PAICAP yang berarti pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan investigasi kelompok. Pembelajaran berbasis proyek, guided learning, pembelajaran inquiry, contextual teaching and learning, role playing, prepared classroom, and e-learning. Nah, ada pun analisis efektivitas strategi dan pendekatan pembelajaran inovatif. Nah, dunia pendidikan yang terus berkembang, kebutuhan akan pembelajaran yang adaptif, relevan, dan bermakna semakin mendesak. Nah, ada pun beberapa strateginya untuk meningkatkan pembelajaran aktif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, peningkatan pemahaman konseptual dan praktis. Yang ketiga, merespon keragaman gaya belajar. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kemandirian dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Adrian Ramli. Kepadanya saya. Baik, terkait kepada moderator, adapun saya yang akan membahas materi kedua, yaitu menghargai pentingnya inovasi strategi dan pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Adapun dalam jenisnya itu ada dua, yaitu yang pertama konsep hasil belajar, yang dimana hasil belajar merupakan capaian yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, yang dimana hal ini mencerminkan pemasaran terhadap kompetensi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun menurut hasil belajar mencakup tiga ranah utama, yaitu kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Yang kedua, efektif yang berhubungan dengan sikap dan nilai-nilai, dan yang ketiga, psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan fisik atau teknis
keberhasilan pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan. Adapun yang kedua, pengaruh strategi dan pendekatan inovatif terhadap hasil pembelajaran, yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif di depan dengan kehidupan yang siswa akan melaluinya. Strategi ini berfokus pada pencapaian belajar, tetapi juga pada cara siswa membangun pemahamannya melalui pengalaman, pemberian reward dan punishment, serta gamifikasi dan teknologi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Mengembangkan sikap fleksibel dalam memilih strategi dan pendekatan pembelajaran, yang dimana ada faktor-faktor yang mendukung sikap fleksibel dan strategi yang mengembangkan sikap fleksibel. Faktor-faktornya itu, yang pertama, pemasaran berbagai teori dan model pembelajaran, yang dimana model pembelajaran ini memberikan referensi dalam memilih strategi yang terbaik. Yang kedua, pengalaman praktik di lapangan dan melatih intuisi dan kepekaan guru dalam respon kondisi nyata di kelas. Yang ketiga, keterbukaan terhadap inovasi, yang dimana termasuk pemanfaatan teknologi digital itu memperluas metode pengajaran. Yang keempat, kemampuan reflektif, yang dimana mendorong guru melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas strategi yang digunakan. Adapun strateginya dalam mengembangkan sikap fleksibel, yang pertama, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berskala untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, melakukan refleksi rutin terhadap pengalaman mengajar untuk memahami pendekatan yang efektif atau perlu disesuaikan. Yang ketiga, berbagai dan berdiskusi dengan rekan sejawat, yang dimana akan mendapatkan perspektif dan inspirasi metode baru. Adapun yang terakhir, mengembangkan kepekaan terhadap karakteristik peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Mungkin itu saya yang sempat saya sampaikan dari pendidikan Pakambaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan keterampilan psikomotorik dalam menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran inovatif. Nah, memahami keterampilan psikomotorik dalam konteks inovasi pembelajaran, peran keterampilan psikomotorik dapat dibagi menjadi 3 poin. Yang poin pertama itu membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya simulasi pengembangan habitat mini, yaitu gambar anak-anak membangun habitat mini. Yang poin kedua itu meningkatkan partisipasi siswa. Contohnya aplikasi pembelajaran interaktif, gambar siswa menggunakan aplikasi pembelajaran. Kemudian yang poin ketiga, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Contohnya membangun model 3D organ tubuh, gambar kelompok siswa bekerja sama membangun model 3D. Jadi pembahasan kedua itu pengembangan keterampilan psikomotorik. Langkah pengembangan yang pertama itu pengembangan diri, pelatihan workshop belajar terus menerus. Yang kedua itu berlatih dan bereksperimen menyelesaikan strategi umpan balik dari siswa. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi, menguasai teknologi pembelajaran, memilih sumber belajar digital. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu penerapan strategi inovatif dalam praktik pendidikan agama Islam. Adapun poin pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PBR, membuat media dakwah dan digital. Tujuannya kreativitas, relevansi, pesan Islam, keterampilan digital, proses pemilihan tema, riset, produksi, evaluasi, keterampilan psikomotorik, editing, video, audio, desain digital, presentasi. Keempat, gambar contoh media dakwah digital, poster, video pendek. Selanjutnya penerapan strategi inovatif dalam praktik pendidikan agama Islam lanjutan.
Pembelajaran berbasis masalah, mengapa banyak remaja tidak menjalankan sholat. Tujuan berpikir kritis, solusi problem keagamaan, observasi komunikasi. Proses identifikasi masalah, analisis, perencanaan aksi, pelaksanaan refleksi. Keterampilan psikomotorik, komunikasi, pembuatan media, poster, pamflet, interaktif. Gambar, contoh, poster atau pamflet kampanye. Cukup sekian yang saya sampaikan, kemudian saya serahkan kepada moderator. Untuk sesi selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi ataupun memberikan kritikan, disilahkan. Kepada saudari Silvini, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya itu bagaimana guru dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan saya itu bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan teknologi dalam pendekatan pembelajaran yang inovatif. Mungkin sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Silvini tentang bagaimana cara guru dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, dalam hal ini guru dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik melalui beberapa langkah. Yang pertama itu adalah melakukan diagnostik atau asesmen awal. Nah, dalam hal ini guru perlu mengetahui gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis heterogenitas kelas. Nah, setiap kelas memiliki keberagaman dalam hal kemampuan akademik, maka perlu dianalisis terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah mengenali minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, melakukan refleksi dan evaluasi berkala. Kemudian yang terakhir adalah mengkombinasikan strategi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saudara Akbarullah tentang bagaimana sih respon peserta didik dalam penggunaan teknologi sebagai pendekatan dalam pembelajaran inovatif. Tentu respon peserta didik sangat berbeda-beda mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk pendekatan pembelajaran inovatif. Ada respon siswa yang termotivasi dalam pembelajaran, ada respon siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran dan berpartisipasi, mempermudah akses informasi, dan menumbuhkan sifat kemandirian belajar peserta didik sesuai dengan teknologi yang digunakan oleh guru. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari pertanyaan Sri Wahyuni, yang dimana pertanyaannya bagaimana guru dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, dapat dilihat bahwasanya guru dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa melalui proses pengamatan dan refleksi mendalam. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, setelah itu guru dapat mengaitkan hasil asesmen dengan berbagai model dan pendekatan pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, flipped classroom, atau pembelajaran kolaboratif. Nah, dengan mempertimbangkan data tersebut, maka guru mampu menyesuaikan strategi yang paling relevan agar pembelajaran ini menjadi bermakna dan efektif bagi setiap karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Nah, pertanyaan kedua muncul dari pertanyaan saudara Akbarullah, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana respon siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pendekatan pembelajaran inovatif. Nah, dapat kita lihat bahwasanya respon siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran inovatif umumnya cukup positif. Oleh karena itu, teknologi memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan praktis. Maka mereka merasa lebih termotivasi dan terlibat karena materi disajikan disajikan secara lebih variatif, seperti lewat video,
simulasi, atau aplikasi pembelajaran. Namun, beberapa siswa mungkin mengalami tantangan seperti keterbatasan akses atau adaptasi penggunaan teknologi. Nah, hal ini menjadi catatan penting agar guru tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa siswa benar-benar paham dan nyaman menggunakannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Umi. Jadi pertanyaannya itu bagaimana guru dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter siswa. Adapun langkahnya, yang pertama itu memahami karakteristik siswa. Aspek kognitif, guru perlu memahami tingkat kemampuan kognitif siswa. Misalnya, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas. Ini dapat dinilai melalui tes, pengamatan, dan portofolio siswa. Aspek afektif, perhatikan sikap, minat, dan motivasi belajar siswa. Apakah mereka lebih menyukai pembelajaran kolaboratif atau individual? Apakah mereka lebih tertarik pada materi tertentu? Wawancara, observasi, dan angket dapat membantu. Aspek psikomotorik, pertimbangkan kemampuan fisik dan keterampilan motor siswa. Strategi pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan fisik siswa, khususnya bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Gaya belajar, kenali gaya belajar siswa, visual, auditori, kinestetik. Strategi pembelajaran yang beragam akan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Konteks sosial budaya, pertimbangkan latar belakang sosial budaya siswa. Strategi pembelajaran harus dipertimbangkan nilai-nilai dan norma budaya siswa. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudara Akbarullah. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pendekatan pembelajaran inovatif? Adapun responnya, yang pertama itu peningkatan motivasi dan partisipasi. Banyak siswa merasa teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Game edukatif, simulasi, dan video interaktif dapat meningkatkan partisipasi dan mengurangi kebosanan. Kedua, peningkatan pemahaman. Konsep visualisasi, 3 dimensi, animasi, dan simulasi dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks lebih mudah. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Ketiga, akses yang lebih luas ke informasi. Internet dan berbagai platform online menyediakan akses yang lebih luas kepada informasi dan sumber belajar. Siswa dapat meneliti topik lebih dalam dan menemukan informasi yang relevan dengan minat mereka. Baik, cukup yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.